pengamat justru mempertanyakan maksud Sandiaga Uno ungkap perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Saya dari hati nurani saya saya menjagokan Pak Anies Baswedan. Oke. Sebagai presiden karena dia layak menjadi pimpinan Republik Indonesia. Saya belum tidak mau terulang kembali dengan satu sosok yang kita agungkan. Akhirnya menjadi kekecewaan. Saya memang memandang Pak Anies, saya fans sama Pak Anies terus terang, karena di mata saya dia suatu sosoknya. Erwin bilang kan yang 50M tuh. Nah itu dia bilang itu sudah selesai urusannya karena Aniesnya menang. Nah ini yang sebetulnya bagus juga nih kalau ada pilgub kayak gini nih. Jadi yang kalau kalah lo balikin mesti. Tapi kalau menang ya udah. Jadi si kepala daerah ini bisa fokus ngurus rakyat, nggak usah mikirin harus kembalikan uang lagi. Karena kok bisa-bisanya ya Sandi selalu menyerang, paling tidak membuka front kepada Anies Baswedan. Misalnya kalau kita lihat berita beberapa hari yang lalu yang tidak sempat saya bahas di Mekah atau Madinah karena tidak baik juga. Dan akhirnya kan repot sendiri kan. Mas Andinya kan repot sendiri tuh. Hari ini dia mengklarifikasi banyak hal, bahkan dia pakai surat istiqoroh tuh untuk memutuskan bahwa dia tidak ingin memperpanjang itu karena emang nggak bisa diperpanjang, udah selesai. Jadi perjanjiannya memang udah selesai karena dia menang, maka beres tuh perjanjiannya. Itu media massa lagi heboh soal utang politik. Jadi kalau utang negara itu dibayar oleh jaminan BUMN selesai itu, tapi bebannya ke rakyat. Kalau utang politik ya iyalah di antara mereka aja kan, jangan seret-seret publik. Tapi kita tahu lah itu ya ada sensasi-sensasi di belakang itu, ada peras memeras, sudahlah. Poin itu yang mungkin bisa kita bicarakan secara ringan sambil mengingatkan betapa pemilu itu money politics memang hadir. Anda sempat membaca ya, sempat lihat ya dokumen perjanjiannya ya, yang ada tiga dokumen itu ya. Ya selalu semua dokumen perjanjian politik ya formatnya begitu. Kalau menang hapus, kalau kalah sebetulnya kalau kalah juga mestinya hapus. Kan paket-paket begituan tuh. Tapi itu yang sering saya duga, kan ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis. Jadi kalau semacam gentleman agreement itu, karena itu di antara dua laki-laki itu sebagai gentleman agreement. Jadi memang waktu itu perjanjian untuk membiayai pilgub. Mas Anies menjanjikan akan diganti ya kalau kalah. Tapi kalau menang lunas. Mas Andi juga tahu itu. Jadi kan menang nih, ya udah nggak ada lagi utangnya, selesai, beres. Berapapun itu. Tokoh Indonesia Effendi Ghazali justru mempertanyakan maksud dari Sandiaga Salahuddin Uno yang membongkar perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Padahal kata dia, perjanjian tersebut ditulis pada tahun 2017 saat Sandiaga menjadi wakil Anies di DKI Jakarta. Saat Sandiaga Uno mengungkapkan dan kepada dia mengungkapkan itu penting nanti indikator lah ya, kata Effendi seperti dilansir dari tayangan TV One Senin 6 Februari 2023. Effendi juga menambahkan bahwa perjanjian tertulis semacam yang dilakukan Sandiaga dan Anies sifatnya sulit mengikat. Nanti kalau 24 Februari ada kontrak seperti ini, ada kontrak lagi buat deklarasi capres dengan 3 partai itu, kata dia. Kalau nanti terjatuh, tidak cocok untuk pendaftaran di bulan November, jadi nggak gampang nih ya, bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengingat, tambah dia. Senada dengan Effendi, pakar politik Ma'mun Murad mengatakan perjanjian tersebut bukanlah hal yang patut dibesar-besarkan karena hanya tentang perjanjian moral. Kesepakatan atau perjanjian antara Mas Ani dengan Pak Prabowo yang kuncinya itu ikutkan ada di Mas Sandi maupun Mas Fadli Zon ya, kata dia seperti dilansir dari tayangan TV One Senin 6 Februari 2023.
Tapi kalau saya coba membaca, ya ini kan untuk Pilpres 2024. Sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah kan terjadi 2016. Mungkin 2017 tambahnya. Ia menambahkan perjanjian itu kalaupun ada rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019, tidak untuk Pilpres 2024. Apalagi misalnya di Pilpres yang 2024 kan, apalagi Mas Anies juga sudah komitmen untuk menjalankan bahwa dia tidak maju. Dia komitmen untuk menjadi gubernur sampai akhir periode tambahnya. Tokoh Indonesia Effendi Ghazali justru mempertanyakan maksud dari Sandiaga Salahuddin Uno yang membongkar perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Padahal kata dia, perjanjian tersebut ditulis pada tahun 2017 saat Sandiaga menjadi wakil Anies di DKI Jakarta. Saat Sandiaga Uno mengungkapkan dan kepada dia mengungkapkan itu penting nanti indikator lah ya, kata Effendi seperti dilansir dari tayangan TV One Senin 6 Februari 2023. Effendi juga menambahkan bahwa perjanjian tertulis semacam yang dilakukan Sandiaga dan Anies sifatnya sulit mengikat. Nanti kalau 24 Februari ada kontrak seperti ini, ada kontrak lagi buat deklarasi capres dengan 3 partai itu, kata dia. Kalau nanti terjatuh, tidak cocok untuk pendaftaran di bulan November, jadi nggak gampang nih ya, bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengingat, tambah dia. Senada dengan Effendi, pakar politik Ma'mun Murad mengatakan perjanjian tersebut bukanlah hal yang patut dibesar-besarkan karena hanya tentang perjanjian moral. Kesepakatan atau perjanjian antara Mas Anies dengan Pak Prabowo yang kuncinya itu ikutkan ada di Mas Sandi maupun Mas Fadli Zon ya, kata dia seperti dilansir dari tayangan TV One Senin 6 Februari 2023. Tapi kalau saya coba membaca, ya ini kan untuk Pilpres 2024. Sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah kan terjadi 2016. Mungkin 2017 tambahnya. Ia menambahkan perjanjian itu kalaupun ada rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019, tidak untuk Pilpres 2024. Apalagi misalnya di Pilpres yang 2024 kan, apalagi Mas Anies juga sudah komitmen untuk menjalankan bahwa dia tidak maju. Dia komitmen untuk menjadi gubernur sampai akhir periode tambahnya. Tokoh Indonesia Effendi Ghazali justru mempertanyakan maksud dari Sandiaga Salahuddin Uno yang membongkar perjanjiannya dengan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024.